Virus corona telah menyebabkan infeksi kasus di sebagian dunia, termasuk Indonesia. Wajar kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya sangat cepat. Namun kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik dan memakai pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Yang kedua yaitu menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang ketiga yaitu menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Yang keempat yaitu selalu menjaga kesehatan dan melakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu selalu menggunakan masker apabila bepergian. Sorry, bukan COVID-19 yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dengan kode NIM mahasiswa B1A119-305. Tempat dan tanggal lahir Topoyo 5 Juli 2001. Kelas H angkatan 2019. Asal kampus Universitas Megarizki yang sangat tercinta. Adapun 9 poin pembahasan sentrifug. Yang pertama, definisi sentrifug. Yang kedua, sejarah sentrifug. Yang ketiga, gambar sentrifug. Yang keempat, manfaat sentrifug. Yang kelima, komponen sentrifug. Yang keenam, fungsi sentrifug. Yang ketujuh, prinsip kerja sentrifug. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, pengoperasian sentrifug. Baik, yang pertama mengenai definisi. Apa itu sentrifug? Jadi, definisi dari sentrifug adalah sebuah peralatan yang sangat dibutuhkan dalam pemisahan partikel padat dalam cairan. Partikel yang lebih berat akan terkumpul ke dasar tabung sentrifug berkecepatan tinggi dan pada umumnya digerakkan dengan motor listrik. Poin kedua yaitu sejarah sentrifug. Theodor Speedbird 1884 sampai 1971, ahli kimia dari Swedia, memberi hadiah Nobel 1926 sampai 1908. Dia menjelaskan metode baru ultrasentrifug untuk menghasilkan partikel koloid dan memberikan bukti yang meyakinkan tentang validitas teori tentang gerakan Brown. Poin ketiga yaitu gambar sentrifug. Inilah beberapa contoh mengenai gambar sentrifug. Poin keempat yaitu apa manfaat sentrifug. Jadi, manfaat dari sentrifug yaitu sentrifug digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Poin kelima yaitu macam-macam komponen sentrifug. Jadi di komponen sentrifug ini ada 3 yaitu kepala sentrifug, tabung, kumparan sentral. Di kepala sentrifug terfiksasi ke kumparan sentral dengan wadah tabung. Di tabung berisi suspensi yang akan disentrifugasi. Yang di kumparan sentral yang berputar dengan kecepatan tinggi. Adapun kodenya yaitu kumparan sentral A, tabung kode T, kepala sentrifug kode E. Adapun contoh lain komponen dari sentrifugasi. Yang keenam yaitu fungsi sentrifug.
Dalam sebuah laboratorium, sentrifug berguna untuk memisahkan partikulat padat dalam cairan. Gunanya untuk memisahkan serum, untuk pemeriksaan hati hematokrit, dan untuk pemeriksaan mikroskopis urin. Poin ketujuh yaitu prinsip kerja sentrifug. Prinsip kerja sentrifug terbagi menjadi 6. Yang pertama, sentrifug harus diletakkan dalam posisi datar air. Yang kedua, bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu. Yang ketiga, gunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai untuk setiap sentrifug. Yang keempat, beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifug dijalankan. Yang kelima, pastikan bahwa penutup telah menutup dengan baik dan kencang sebelum sentrifug dijalankan. Yang keenam, periksa bantalan pada wadah. Poin ke-8 yaitu kelebihan dan kekurangan sentrifug. Kelebihan dan kekurangan sentrifug: harus secara rutin dalam pembersihan dindingnya dengan larutan antiseptik dan digunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai dengan sentrifug. Kapasitas lebih besar, suara lebih halus, dan mempunyai kecepatan tinggi. Poin ke-9 yaitu pengoperasian sentrifug. Yang pertama, tabung yang direkomendasikan oleh pabrikannya harus digunakan. Poin kedua, bagian atas tabung tidak boleh menonjol terlalu jauh di atas ember. Yang ketiga, seimbang dengan benar berat rak tabung dan konten di sisi berlawanan dari rotor. Yang keempat, tidak boleh berbeda lebih dari 1% atau keseimbangan otomatis sentrifugal tersedia. Yang kelima, harus sentrifug sebelum membuka sumbat tabung. Yang keenam, kebersihan meminimalkan kemungkinan penyebaran infeksi atau virus HIV. Yang ketujuh, tumpahan dan pecahnya tabung harus dianggap sebagai bahaya patogen yang ditularkan melalui darah. Yang kesembilan, kecepatan sentrifug harus diperiksa sekali 3 menit. Yang terakhir, pengatur waktu sentrifug harus diperiksa per minggu. Thank you for watching, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dengan baik. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai alat sentrifug dan baik kegunaannya dan lain-lain sebagainya. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19.